Sekarang saya beri penghargaan untuk anak-anak ya. Saya selepakan mereka, orang tuanya bisa dampingi, gurunya bisa dampingi. Lihatlah wajah kota makin berseri, udara pagi pun terasa sejuk di hati. Bersinar damai kotaku Surabaya, menghijau taman bunga menghias kota. Di Surabaya pada tahun 1999 telah lahir sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diinisiasi oleh anak-anak muda saat itu. Saat itu banyak yang masih mahasiswa, mereka belum lulus bahkan. Namun mereka tergerak karena ada berbagai permasalahan, terutama masalah lingkungan di Surabaya saat itu. Kemudian lembaga swadaya masyarakat ini ternyata tidak berhenti hanya karena ya kalau dikatakan orang suka ngomong bahwa ya mau tren gitu terus kemudian berhenti. Ternyata tidak. Lembaga swadaya masyarakat ini bergerak hingga sekarang, dan bahkan mereka saat ini sudah pada lulus dari perguruan tinggi, dan bahkan ada yang melanjutkan di berbagai universitas untuk S2 dan S3, bahkan ada yang di luar negeri. Kemudian mereka membuat program-program yang sangat menarik saat itu. Saya ingat awalnya hanya menanam pohon, kemudian membuat biopori, kemudian membersihkan pantai. Kita pernah membersihkan pantai yang diinisiasi oleh Tunas Hijau, itu dengan kurang lebih pesertanya lebih dari 20.000. Jadi itu seringkali kita lakukan saat hari lingkungan hidup atau hari bumi dan sebagainya. Nah, mereka juga kemudian yang mereka lakukan adalah melatih dan mendidik adik-adiknya atau anak-anak di sekolah SD maupun SMP, dulu bahkan pernah SMA, untuk mengajarkan anak-anak menjadi seorang penggerak lingkungan. Mereka sebut namanya Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Saat saya mulai kepala dinas kebersihan, saya menggandeng mereka karena saya percaya bahwa dimulai dari anak-anak, itulah maka gerakan untuk bagaimana melestarikan bumi dengan seisinya itu akan bisa dilakukan dengan baik. Dan anak-anak Tunas Hijau ini mereka lakukan secara konsisten, setiap tahun mereka membuat gerakan itu, dan kemudian mereka mengembangkan ekopreneur, tapi gerakannya tetap di lingkungan hidup. Dan apa yang terjadi, ternyata anak-anak ini kemudian mereka bisa mencari rezeki dari gerakan-gerakan mereka di lingkungan hidup. Misalkan mereka menjual tanaman yang mereka bibitkan, kemudian mereka juga melatih bagaimana ke warga. Bahkan yang sangat luar biasa adalah anak-anak ini yang dilatih oleh anak-anak Tunas Hijau ini tidak malu dan tidak ragu dan tidak takut. Mereka membuat proyek yang anggotanya para orang tua di suatu wilayah tertentu di Surabaya. Ini sangat menarik sekali. Jadi karena itu mari kita lihat bahwa gerakan anak-anak Pangeran Putri Lingkungan ini yang diinisiasi oleh Tunas Hijau itu bukan sekedar sembarang proyek lingkungan, tapi mengajarkan kepada anak-anak untuk berani, mengajarkan anak-anak untuk disiplin, mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana memahami hidup ini secara komprehensif. Saya kira gerakan yang Pangeran Putri Lingkungan kerjakan di Surabaya ini itu melebihi gerakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh anak-anak dari belahan
dunia lain, karena mereka real membuat project yang mereka kerjakan sendiri, yang mereka inisiasi sendiri, yang mereka marketingkan sendiri ke hadapan beberapa peserta itu, terutama anggota-anggota dari kelompok masyarakat. Jadi ini saya kira nanti setelah ini bisa dilihat bagaimana anak-anak ini bergerak mengubah lingkungannya menjadi lebih baik. Silakan nanti dilihat di YouTube Tunas Hijau ID. Silahkan bisa dilihat di situ, karena anak-anak ini anak-anak yang luar biasa menurut saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tunas Hijau ID. Ojo lali yo rek. Let's say